Ini saya mau jadi polisi, besok saya jadi TNI, besoknya lagi saya menjadi presiden. Sampai saat ini saya bilang bahwa profesi lawyer ini profesi yang mulia, yang terhormat, sepanjang dimaknainya dengan benar. Seorang pengacara itu katanya nih, walau alam nih saya juga nggak tahu, kaki sebelah jadi neraka, kaki sebelahnya di surga. Ya. Apalagi ada ungkapan hakim ini sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Salam sehat, salam silaturahmi, KOK Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya telah mengundang seorang teman. Beliau adalah seorang praktisi hukum. Langsung aja deh kita kepoin beliau ya. Assalamualaikum, Pak Iqbal. Waalaikumsalam. Apa kabar? Salam dulu. Salam Cowboy Kak Ori ya. Oke. Ya, jadi Pak Iqbal ini beliau adalah seorang praktisi hukum yang telah malang melintang di dunia peradilan se-Jabodetabek dan juga mungkin sampai ke beberapa kota di Indonesia. Dan yang saya tahu juga beliau sampai ke mancanegara ya, mendampingi seorang pengusaha pada waktu itu. Bang Iqbal mempunyai keluarga, anak 2 Bang Iqbal ya. Betul. Dan juga pendidikannya adalah S2 Hukum. Dan insya Allah akan segera untuk S3 ya, Bang Iqbal ya. Amin. Mudah-mudahan Doakan ya, saja. segera ya. Dan beliau mempunyai kantor di Jalan Pajajaran di Gedung Setiajaya nomor 23 di lantai 2 ya, Bang Iqbal ya. Oke, Bang Iqbal, profil Bang Iqbal mungkin kita akan nanti bahas lagi. Kalau nanti ada yang mau menghubungi Bang Iqbal segala macam bisa menghubungi podcast kami gitu ya. Baik. Jadi begini Bang Iqbal, kita ngobrol-ngobrol santai saja Bang Iqbal. Kita nggak usah berat-berat gitu kan, karena kita juga ini ingin tahu nih sesuai dengan profesinya Bang Iqbal ini, mudah-mudahan tercerahkan lah ya. Apalagi anak-anak muda sekarang nih untuk menjadi lawyer itu susah apa enggak sih Bang Iqbal gitu kan. Nah itu menjadi semacam guidance nantinya gitu kan untuk anak-anak muda nih. Karena mudah-mudahan podcast ini tidak hanya ditonton oleh orang-orang tua, tapi juga oleh anak-anak muda yang ingin kepo dengan Bang Iqbal nih gitu kan. Iya. Nah, oke Bang Iqbal, pertanyaan saya adalah apakah menjadi seorang lawyer itu menjadi cita-cita Bang Iqbal sewaktu kecil? Ya. Nah, coba dong cerita Bang Iqbal bagaimana? Ya, terima kasih Kang Ori Cowboy gitu ya. Ya. Semoga melalui podcast ini yang tadi dibilang inspiratif, ya mungkin juga barangkali punya muatan edukatif gitu ya, dan jadi manfaat gitu ya buat semuanya, tidak cuma kalangan tertentu tapi barangkali bisa menjadi inspiratif bagi anak-anak. Tadi karena berkaitan dengan pertanyaan Kang Ori Cowboy nih tentang sejauh mana sih menjadi lawyer tersebut dan kira-kira apakah menjadi cita-cita sejak kecil atau tidak kan gitu ya. Betul. Jadi kalau kita bicara, saya mengingat-ingat masa lalu nih, sebenarnya masa lalu saya agak sedih juga nih Haji ya. Waduh. Jadi kalau Tapi kita jangan terlalu sedih nih Bang. Iya, artinya kalau kita cerita soalnya ada panjang, nih Bang. kalau cerita kita panjang seperti itu, akhirnya nanti kita jadi meleleh-leleh hatinya kan begitu ya. Iya. Artinya kalau saya bilang cerita apakah menjadi cita-cita, saya pikir cita-cita saya ini nggak stabil ya Pak Haji ya. Iya. Cita-cita saya nggak stabil. Hari ini saya mau jadi polisi, besok saya jadi TNI, besoknya lagi saya menjadi presiden gitu. Waduh, hebat ya. Gitu ya. Sekolah di mana tuh? Nah, artinya itu cita-cita ya. Gitu. Seiring waktu dinamis dan seterusnya. Jadi kalau saya bilang cerita sedikit berkaitan dengan perjalanan menuju karir profesi lawyer, saya tergerak dari posisi waktu itu bekerja di salah satu perusahaan swasta yang notabene lingkungan teman-teman pekerja, dan saya tergabung di dalam serikat pekerjanya di sana. Serikat pekerja ya. Serikat pekerja di sana, dan selanjutnya ada peristiwa hukum yang memang mau tidak mau memerlukan satu bentuk pembelaan lah ya, katakan seperti itu, dan mempertahankan terhadap hak-hak daripada pekerja ini.
berangkat dari situ saya termotivasi. Ini bagaimana caranya saya meneruskan dan mempunyai passion tersebut, dan akhirnya saya memilih keluar daripada perusahaan dan lebih banyak aktif berkutat di dunia-dunia yang Oh, jadi bersifat Pak Iqbal juga dulu bekerja di suatu perusahaan ya? bekerja di satu Oke, perusahaan dan oke. waktu itu saya juga sempat gitu ya, sempat membela kurang lebih 12 orang itu, 12 orang pekerja yang mau di apa Keluarkan ya? namanya dikeluarkan segala macam, yang akhirnya dari 12 orang tersebut ditambah satu dan jadi tambahannya itu saya, jadi ke-13 saya kan gitu ya. Iya, Dan iya, buat saya itu nggak ada masalah gitu ya, buat saya nggak ada masalah, dan akhirnya saya berpikir bahwa posisinya adalah kesempatan itu ada, Iya. tapi harus didukung dengan kemampuan. Maka untuk pendalaman tersebut ya akhirnya saya coba bergabung dengan teman-teman lawyer, bergabung dengan memang yang ya guru-guru saya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau jadi, ditanya jadi- cita-cita kita Iya, jadi masih- pada waktu masih- membela serikat pekerja itu, Bang Iqbal belum jadi lawyer ya? waktu itu? Belum ya? Dan saya Wah, bahkan luar bekerja biasa. dan memang saya tergabung dalam serikat pekerja yang notabene salah satu pengurus di serikat pekerja tersebut. Oke, Begitu. jadi apa artinya dari situlah Bang Iqbal mempunyai motivasi, mempunyai semangat untuk menjadi seorang lawyer. Betul. Karena kasihan melihat orang-orang kecil mungkin ya, Betul. yang kalau mereka punya kasus atau punya sesuatu keperluan yang tidak bisa disalurkan atau tidak bisa dibantu oleh orang lain. Makanya Bang Iqbal mau seperti itu. Betul. Oke, ini saya juga tadi lupa menambahkan bahwa Bang Iqbal ini di samping seorang lawyer, seorang dosen. Betul. Artinya sesuai dengan channel kita nih, Bang Iqbal. Channel kita adalah edukatif, gitu kan. Nah, jadi Bang Iqbal ini malah sudah setiap hari kata mengedukasi mahasiswa untuk belajar hukum, gitu kan. Dan dosen beliau ini adalah di Kota Bogor di perguruan tinggi swasta di Kota Bogor, gitu kan. Dan juga kalau nggak salah Bang Iqbal ini adalah dulu pernah kerja di LBH ya Bang Iqbal ya, sebelum pernah. jadi akhirnya punya bendera sendiri ya. Betul. Iya, kerja di LBH, dan juga beliau kalau nggak salah Bang Iqbal ini pernah jadi staf ahli di DPD ya, Betul. di DPR RI ya. Di DPD RI. DPD ya, sorry DPD. Oke, nah itu mungkin tambahan untuk teman-teman, sahabat Kang Orikoboy di mana saja berada, sekelumit tentang profil Bang Iqbal yang tadi tambahin seperti itu Bang Iqbal. Baik. Oke, menarik Bang Iqbal. Tadi apa yang Bang Iqbal ceritakan bahwa sebetulnya menjadi lawyer itu bukan cita-cita awal gitu kan. Waktu kita masih bocah-bocah mungkin ditanya sama orang, saya juga dulu sama Bang Iqbal, kalau saya ditanya orang tuh pasti mau jadi apa? Mau jadi ABRI gitu kan. Karena saya lihat ABRI itu kan badannya tegap-tegap, gagah-gagah, ganteng-ganteng kan. Tapi kan cita-cita, boleh cita-cita Bang Iqbal ya. Ternyata setelah kita besar mengalir dan sebagainya, sehingga seperti ini sekarang gitu kan. Oke Bang Iqbal, sebagai menarik nih, di dalam dunia peradilan Bang Iqbal mungkin sudah mengalami asam garam. Artinya kiat-kiat apa sih untuk menjadi seorang pengacara yang handal gitu kan. Artinya Bang Iqbal kan pasti memilih sekolahnya sekolah hukum, mungkin dulunya juga tidak tertarik ke hukum, tapi jadi tertarik ke hukum tadi kan ada berbagai peristiwa gitu ya, berbagai peristiwa yang Bang Iqbal alami gitu kan. Nah, kiat-kiat untuk menjadi seorang pengacara itu apa nih Bang Iqbal nih? Karena kan kita juga nih mudah-mudahan channel ini ditonton oleh anak-anak muda yang mau jadi lawyer nih gitu kan, yang siap untuk jadi lawyer, yang siap membela yang benar Bang Iqbal ya. Betul. Nah, itu kiat-kiatnya apa Bang Iqbal? Ya, jadi kalau kita bicara kiat-kiat, maka kalau saya melihat dalam konteks profesi seorang lawyer ini, selain muatan terhadap materi, sejauh mana penguasaan terhadap kedisiplinan ilmu hukumnya, yang kedua juga harus mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana diatur undang-undang tentang profesi advokat. Artinya dipersyaratkan secara formil telah menempuh pendidikan ilmu hukum atau S1 ya. Dan selanjutnya mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Ya. Ya, dikeluarkan sertifikatnya dan sertifikatnya. Ya. Yang selanjutnya mengikuti ujian. Ya. Ya, ujian profesi advokat. Ya. Lantas sampai sebegitu saja? Tidak juga. Nah, ketika
bicara telah mengikuti proses ujian tadi yang dimaksud dan dinyatakan lulus, Iya. maka seorang yang masih berpredikat sebagai calon pengacara atau lawyer atau advokat yang kita kenal sekarang dengan undang-undang advokat, Iya. maka yang bersangkutan itu harus menempuh sekurang-kurangnya 2 tahun magang. Oke. Magang di salah satu kantor yang telah established dan mumpuni dari sisi lamanya beliau menjadi seorang profesi advokat. Ya. Gitu ya. Oh, jadi ada magang ya? Ada magang. Berapa lama tuh, Bang Iqbal? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 Oh, lumayan tahun. juga lama ya? 2 tahun, 2 tahun. Iya. Lalu lantas dari situ baru dilakukan pelantikan dan sekaligus penyumpahan di wilayah hukum pengadilan tinggi di mana yang bersangkutan berdomisili. Begitu ya. Artinya tidak mudah juga jadi lawyer itu ya, karena di samping mereka harus S1 hukum dan juga magang dan juga harus mengikuti ujian advokat ya. Betul. Waduh, berarti memang seorang lawyer ini benar-benar kalau dia memang mengikuti itu semua akan menjadi seorang lawyer yang cakap gitu, yang handal gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya tadi kiat-kiat, kembali ke kiat-kiat tadi gitu ya. Artinya peraturan perundang-undangan telah menentukan tahapan dan etapa-etapa seperti itu agar kiat-kiat ini menjadi output yang baik. Iya. Walaupun tanda kutip gitu ya, tanda kutip semakin kemari semakin banyak organisatoris yang memang nuansanya lebih ke arah multibar gitu ya. Multibar yang secara verifikasi segala macam saya tidak masuk ke wilayah ke sana, cuma kalau mengikuti peraturan perundang-undangan idealnya seperti itu. Ya. Nah, berkaitan dengan kiat-kiat personality dari sisi human ya, dari development pembangunan, saya pikir ini menjadi penting ya. Karena lawyer itu memang harus punya, saya bilang, integritas gitu ya. Iya, integritas ya. Integrity itu menjadi satu united kesatuan di mana seorang lawyer ini juga selain dia punya keahlian, tapi bagaimana menciptakan satu bentuk konsistensi, ya, kecakapan, ya, terus juga yang bersangkutan juga didukung dengan daya morality yang kuat, sehingga yang namanya kalau dalam kaidah norma agama, maka sesuatu yang diamanahkan kepada seorang kuasa hukum itu, advokat itu, lawyer itu, maka sudah semestinya kita jaga. Betul. Berat jadi berarti ya? Berat. Amanah itu ya? Amanah itu berat. Maka ciri-ciri menjaga terhadap satu amanah tersebut itu adalah bagaimana menciptakan integritas dan morality yang baik. Maka dikenal di dalam dunia profesi lawyer itu untuk menjaga kerahasiaan klien. Iya. Di agama kita juga bahkan diajarkan bagaimana untuk tetap menjaga amanah. Jangan menjadi manusia yang munafik. Artinya ini kalau ibarat tadi pertanyaannya kiat-kiat, maka saya pikir pembangunan personality dan integritas itu menjadi ukuran seorang lawyer. Itu ditinjau dari personality ya? Personality Personality gitu ya. Kiat-kiatnya harus seperti itu. Dia menyiapkan kepribadian-kepribadian yang memang harus siap, baik dari sisi formil tadi dan sisi tentunya mental gitu ya. Ya, tanda kutip, saya tidak bilang bahwa saya lebih baik gitu ya. Tidak. Artinya ini tadi pertanyaan Kang Warikoboy tentang sejauh mana sih kiat-kiatnya gitu. Oke. Waduh, semakin menarik nih obrolan dengan Bang Iqbal nih ya. Untuk tadi saya menarik mengenai amanah nih. Karena seorang lawyer itu diamanahkan oleh kliennya gitu kan untuk mengurus suatu permasalahan ya. Pasti permasalahan hukum ya kalau sudah ke lawyer kan. Nah, itu bagaimana Bang Iqbal? Apakah kayak kita juga sering mendengar gitu ya, adanya satu klien yang gonta-ganti pengacara gitu kan, setelah dia mengkuasakan kepada si pengacara A, tapi ternyata begitu kasus sambil berjalan segala macam clash dan mereka bahkan berseteru dan si klien ini mengganti dengan lawyer yang baru gitu kan. Nah, ini Bang Iqbal menanggapi hal ini, apakah hal ini biasa dalam peradilan ataukah memang adanya tadi amanah yang tidak ditunaikan secara tepat gitu kan, secara amanah yang benar-benar amanah oleh seorang lawyer sehingga klien ini mengganti
lawyer. Bagaimana Pak Iqbal? Ya artinya kalau tadi pertanyaannya apakah memang tidak sebagaimana yang diamanahkan sehingga faktor adanya rotasi atau bahkan pergantian terhadap lawyer yang sebelumnya segala macam karena faktor tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Saya pikir ini wilayahnya wilayah subjektif gitu ya. Artinya wilayah subjektif artinya pertama di dalam konteks seorang lawyer memberikan kuasa, menerima kuasa dan seorang klien memberikan kuasa itu hal yang umum. Nah berkaitan dengan permasalahan orang tersebut atau klien tersebut mencabut kuasanya dan mengganti yang lain, saya pikir juga subjektifnya masing-masing punya perspektif tersendiri. Oke. Artinya itu biasa dalam hal itu biasa. Ya? Itu biasa dan itu sangat biasa. Yang tadi berkaitan dengan konteks amanah, saya pikir ini wilayahnya otonom. Otonom, artinya ada peristilahan begini, Kang Oriko Boy. Apa namanya? Dalamnya lautan itu bisa kita selami, dalamnya hati seseorang kita tidak pernah. Gitu ya. Luar biasa deh. Gitu, saya pikir gitu. Ya. Oke, Pak Iqbal. Jadi begini Pak Iqbal. Kita ngobrol-ngobrol, kita sambil minum Pak Iqbal, sambil minum ya, sambil santai aja gitu. Enggak ada makanannya nih Kang Oriko Boy. Oh iya nih kemakaran di sebelah sana. Nanti dikirim aja ke kantor. Oh iya siap. Jadi Pak Iqbal ini kan sudah lama ya di dunia peradilan. Tentunya Bang Iqbal menghadapi klien ini sudah yang macam-macam. Betul kan? Katakanlah dari urusan yang sederhana sampai urusan yang rumit gitu kan. Klien juga demikian pasti kan, dari orang-orang yang mungkin biasa saja sampai ada yang temperamen, sampai ada yang memaksakan kehendak dan sebagainya gitu kan. Nah bagaimana Bang Iqbal artinya bertahan selama ini ya, kalau misalkan Bang Iqbal menghadapi klien nih misalkan dia ngadu ke Bang Iqbal, kan Bang Iqbal juga kayaknya ini tempat curahan juga banyak orang kan, yang masalah rumah tangga gitu kan, masalah keuangan, masalah perusahaan-perusahaan yang mungkin liquid dan sebagainya gitu kan, atau mungkin mereka yang dikejar-kejar di kolektor, mereka yang mau cerai dan sebagainya, itu berbagai kasus yang Bang Iqbal tangani gitu kan, karena Bang Iqbal kan tidak like spesialis ya untuk misalkan untuk kasus ini tidak ya, jadi umum bisa ya, artinya perdata dan pidana bisa gitu kan. Nah menghadapi klien yang sedemikian rupanya ini, kan ada juga mungkin klien yang mohon maaf tanda kutip kurang mampu nih Bang Iqbal, ya kan? Mereka kurang mampu tapi mereka mempunyai kasus dan harus ditolong nih. Dari sisi apa namanya kemanusiaan, Bang Iqbal pasti wah ini ternyata nih kasihan nih orang ini harus ditolong misalkan ya. Tapi dia nggak punya dana nih Bang Iqbal. Nah, sedangkan Bang Iqbal katakanlah harus untuk verifikasi data misalkan ya, harus ke desa, harus ke kecamatan, harus ke Polres atau ke Polresta atau harus ke Polda Metro Jaya misalkan ya, ke Jakarta gitu kan. Ini kan Bang Iqbal dengan tim ini kan butuh operasional ya, butuh cost gitu kan. Nah bagaimana menghadapi itu? Apakah Bang Iqbal sistem silang gitu? Artinya begitu Bang Iqbal menghadapi klien yang mampu, dengan target mungkin maaf ya, ada targetnya sekian gitu kan, ada ongkosnya sekian, itu salah satunya juga didedikasikan untuk mereka yang kurang mampu. Bagaimana Mbak Iqbal? Ya, jadi ini tadi pertanyaan lebih ke interpret berkaitan dengan kondisi keadaan kita lah ya, kantor kita ya, manajemen kita. Jadi kalau tanya-tanya sejauh mana sih treatment, pola penanganan terhadap katakanlah orang yang mencari kebenaran tapi dia tidak mampu, kan begitu ya. Banyak seperti itu ya Pak Iqbal ya. Jadi kita bicara dulu kalau konteks narasinya dalam mencari kebenaran tidak mampu, maka kewajiban marwah seorang advokat itu wajib. Kita katakan wajib kita untuk membantu, dan seorang pengacara itu tidak boleh menolak terhadap satu perkara. Gitu ya. Nah berkaitan hak-hak yang lain yang tadi disampaikan itu menyangkut masalah honorarium, saya pikir ini wilayah penilaian secara kriterium yang diterapkan pada kantor kami. Jadi perlu saya sampaikan sedikit sebagai garis besarnya saja. Jadi kalau di kantor kita, katakanlah kita bicara honorarium, mendapatkan suatu perkara on case yang memang mempunyai nilai
ekonomis di situ ya. Iya. Maka kita sudah sepakati dari setiap kegiatan yang kita dapat maka persekian persen kita sisihkan. Oh, jadi sudah ada semacam petty cash lah ya. Kita sisihkan. Luar biasa. Dalam konteks pertama utilities, nilai kemanfaatannya. Kemanfaatannya bukan cuma dalam konteks membantu orang, tapi juga hal-hal yang kepentingan sosial lainnya. Artinya kita anggap bahwa ini bagian daripada bagaimana kerja kita ini juga harus punya manfaat. Dan manakala terjadi permasalahan dari disebutkan Kang Ori Koboy, sepanjang itu spending budgetnya masih kita bisa laksanakan, maka otomatis kita bisa mengambil nilai manfaat daripada yang kita sisihkan untuk kepentingan umat tadi. Oke, jadi di samping memang Bang Iqbal menyisihkan, saya yakin Bang Iqbal dan teman-teman juga berpikir bahwa kalau menolong orang yang susah, pasti Allah akan memberikan pahala. Pasti ada gantinya gitu kan. Wah, ini berarti luar biasa nih. Gantinya. Ada sisi dakwahnya juga nih Pak Iqbal ya. Kita harus begitu. Iya, tapi kalau memang berkaitan tadi dengan adanya petty cash atau penitipan, ya Kang Ori Koboy juga siap dititipkan gitu. Begitu ya. Iya. Menarik nih kalau ini. Nanti kita bahas di belakang. Oke, Pak Iqbal. Saya juga ingin ingin tahu dong ya Mbak Iqbal ya. Kira-kira nih Bang Iqbal ini dengan teman-teman sampai berapa lama sih mau jadi lawyer? Kan apakah lawyer itu ada batasan umur atau usia? Apakah nanti mungkin Bang Iqbal sudah 70, 80 masih bisa jadi lawyer? Atau mungkin di belakang layar dan sebagainya? Bagaimana tuh Bang Iqbal? Jadi kalau pertanyaannya sampai kapan, saya pikir sampai saat ini saya bilang bahwa profesi lawyer ini profesi yang mulia, yang terhormat sepanjang dimaknainya dengan benar. Iya. Saya bangga dengan profesi ini. Saya pikir saya belum terbesit menyampaikan sampai kapan saya untuk menjadi seorang lawyer. Artinya kalau saya pikir untuk saya jawaban hari ini, saya pikir sampai hayat Di kandung badan. Wah, saya pikir gitu luar aja. biasa. Mantap. Nah, Ya. berkaitan dengan wilayah tadi, wilayah kepantasan, kelayakan itu seperti apa. Kedepannya saya juga akan berpikir-pikir kalau memang katakanlah memang daya kemampuan pikiran saya itu sudah tidak maksimal, barangkali ya mudah-mudahan kita dikasih sehat terus nih. Amin. Kang Ori Koboy, saya semua kru segala macam juga dikasih sehat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah-mudahan mintanya seperti itu. Amin. Kalau misalnya tidak mungkin, saya juga artinya menyadari waktunya kita untuk kembali ke gunung ya. Bukan turun gunung lagi kita nih, kembali ke gunung kan begitu ya. Artinya mandi itu ke Prabon. Prabon gitu ya. Nah, ini hal-hal yang biasa dan profesi lawyer itu memang tidak dibatasi secara usia ya. Oh, begitu ya. Tidak ya, gitu ya. Selama mampu, selama sehat, masih bisa menangani kasus, oke, go ahead ya. Silakan gitu Silakan ya. Ada ungkapan gini Mbak Iqbal. Seorang pengacara itu katanya nih, walau alam nih saya juga nggak tahu. Kaki sebelah jadi neraka, kaki sebelahnya di surga. Ya. Itu ungkapan apa sih? Kadang-kadang saya, ini gimana maksudnya? Apakah kalau seorang lawyer itu artinya bisa bermain di dua alam gitu kan, surga dan neraka? Atau bagaimana nih kalau misalkan jangan di neraka dah, di surga dua-duanya deh kan? Saya juga mau ketemu Bang Irban di surga, nggak mau ketemu cuma kakinya doang kan gitu. Bagaimana tuh? Ada ungkapan seperti itu bagaimana tuh? Iya, jadi kalau ya ada hal-hal yang sifatnya sebenarnya saya bilang ini adalah wilayahnya wilayah rumor gitu ya. Wilayah yang sering banyak jadi anekdot di masyarakat, di tengah masyarakat, bahwa sebelah kakinya di surga, sebelah kakinya di neraka kan begitu. Saya khawatir juga tuh pas yang waktu di kaki surga tuh kepleset jatuh ke neraka kan begitu. Artinya ini hanya perumpamaan saja kan artinya. Nah, ini kan kalau berjalan kita harus lurus dan seimbang. Artinya ini saya pikir dari terminologi bahasa tadi, sebelah kaki, sebelah kanan di neraka, sebelah kiri di surga, segala macam misalnya katakan seperti itu. Maka artinya pijakan seorang lawyer itu harus ajak. Jadi harus ajak kira-kira ini mengarah ke yang mana. Saya tidak sampaikan bahwa anekdot itu seluruhnya tidak benar. Tapi artinya berhati-hatilah pesan moral. Oke. Berhati-hatilah pesan moral ya. Artinya sepanjang Anda berjalan di rel yang benar, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita ini maha tahu gitu loh. Artinya pasti dibantu. Oke. Dan itu saya pikir anekdot seperti itu tidak berlaku untuk profesi seorang advokat saja ya.
pedagang pun begitu. Begitu semua begitu. ya. Kalau timbangannya lebih berat maka posisinya ya kan syukur alhamdulillah hitung-hitung sedekah. Tapi kalau kurangnya banyak, saya pikir ini juga bahaya juga nih kan begitu. Ada anak istri menanti di rumah ya. Betul. Mbak Iqbal ya. Saya pikir begitu ya. Iya. Ada ungkapan lagi Mbak Iqbal nih ya, seru sekali nih. Banyak di tengah masyarakatnya di samping tadi seorang lawyer, kakinya satu di surga, kaki satu di neraka. Juga ada istilah maju membela yang bayar, gitu kan. Kalau yang membayar Bang Iqbal atau yang minta ditangani kasusnya Bang Iqbal, itu misalkan kliennya ketahuan salah nih Bang Iqbal. Barang buktinya ada dia salah, tapi dia bilang nih sama lawyernya, bukan Bang Iqbal maksudnya ya, yang lain nih. Pak pengacara, saya punya kasus gini, tapi saya salah nih. Paling tidak saya tidak dihukum maksimal, paling ketiga saya diringankan. Tapi kalau saya bisa dibebaskan, mohon maaf nih, dia menyodorkan sesuatu yang besar lah, entah itu dana, entah itu apa, aset atau apa gitu kan. Nah ini kan mental atau mungkin wilayah hati dari seorang lawyer kan ini kan diuji nih Mbak Iqbal nih. Sudah ketahui salah gitu kan, tapi dia minta dibebaskan atau paling tidak diringankan dengan pasal-pasal yang nanti dikotak-atik, bisa dipelintir-pelintir gitu Mbak Iqbal ya. Nah itu bagaimana? Apakah Mbak Iqbal langsung, enggak, saya tolak aja karena ini kamu udah salah. Udah kamu bertobat saja, mengikuti peradilan yang sebenarnya. Kalaupun dihukum itu anggap sebagai pertobatan nanti di penjara. Dan mudah-mudahan kamu keluar bisa menjadi orang yang lebih baik kan gitu Bang Iqbal. Tapi ada juga nih mungkin karena gelap mata, mungkin guntukan harganya luar biasa. Jadi dia udah tenang aja, saya bela dengan sekuat tenaga saya. Paling tidak kalaupun kamu dihukum tidak bebas, tapi benar-benar yang dituntut yang seringan-ringannya. Kalau di seringan-ringannya itu misalkan dari sekian tahun menjadi sekian tahun, nanti ada remisi, ada segala macam pengurangan sehingga bisa bebas dalam waktu cepat gitu ya. Nah itu bagaimana Bang Iqbal menyikapi hal itu? Itu kan ujian dari seorang lawyer itu kan. Nah gimana tuh Bang Iqbal? Minum dulu ya. Minum dulu. Ini berat nih kayaknya pertanyaan nih. Soalnya nih pertanyaannya Kang Ori Koboy ini jadi kayak menuduh kata saya. Enggak lah, kita ngobrol nih supaya nih maksudnya gini loh Bang Iqbal. Sahabat-sahabat Kang Ori Koboy, mungkin yang mereka yang masih penasaran dengan dunia lawyer dan sebagainya, juga ada sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi ada contoh nih dari seorang lawyer kita di Kota Bogor dalam menyikapi hal seperti itu sebenarnya nggak bener gitu kan. Atau misalkan ya ada juga yang seperti itu dan sebagainya. Jadi biar sahabat Kang Ori Koboy nih ngerti lah atau mengetahui gitu loh. Ya oke. Ini tadi pendiskusian kita jadi lebih menarik ya. Saya pikir ini bagaimana menyikapinya. Kalau kita bicara menyikapinya itu memang saya lihat kita harus pastikan dulu bahwa terhadap apa yang kita pahami dan kita nilai berdasarkan fakta-fakta yang ada, ini diletakkan pada koridor mana. Artinya koridor mana seperti ini. Hak sebagai seorang tersangka atau hak sebagai seorang terdakwa, katakanlah seperti itu, ya, itu tetap mempunyai hak hukum yang harus dilindungi. Walaupun dia salah, tetap masih punya ya. Walaupun dia dianggap salah, ya, itu masih dalam konteks satu hal yang diduga dan belum dilakukan satu bentuk putusan. Maka ketika bicara konteks melakukan dalam koridor proses pembelaan, ya, maka tentunya yang dipakai asasnya adalah presumption of innocence, gitu ya. Artinya praduga dulu tidak bersalahnya ini. Dan kita kalau bicara dalam konteks based on faktual data, nyata-nyata dia salah segala macam, maka hak hukumnya yang kita lindungi. Ya. Apa yang kita gali berkaitan dengan kenapa dia melakukan kegiatan A, ya, tujuannya apa, kepentingannya apa, impactnya buat ke yang lain-lain ini menjadi sistematis kah, masif kah, bahkan merugikan semuanya, misalnya seperti itu ya. Nah seorang lawyer ini institusinya sedang diasah dan diuji. Ya, ketika bicara dalam narasi dia mencari kebenaran hakiki, maka mau tidak mau dia harus menerangkan hal-hal yang bersifat kebenaran tersebut.
dengan cara apa? Menyampaikan fakta-fakta yang benar, bukan menutup-nutupi. Tuh, Tapi saya setuju membela tuh. hak daripada keadilan si pihak yang notabene klien kita, katakan seperti itu. Betul, betul, betul. Artinya gitu ya. Jadi yang Iya. dikatakan itu pembelaan terhadap hak adilnya. Karena keadilan ini adalah milik semua. Semua orang ya. Kan begitu. Equality before Low ya. the law itu. Jadi artinya saya juga tidak sepakat, saya pribadi, katakanlah pendapat saya pribadi tidak sepakat artinya memanipulasi suatu keadaan. Memanipulasi suatu keadaan, menciptakan satu rangkaian sehingga seolah-olah yang bersangkutan ini bisa dimainkan, diputarbalikkan fakta gitu loh. Itu Pak Iqbal tuh banyaknya mungkin ya. Ada juga lah ya, bukan banyak, ada juga ya. Kita tidak bisa menjas ya. Kita tidak bisa menjas. Artinya tadi kan pertanyaannya lebih ke personality saya ya. Tapi berkaitan dengan hak membela kebenaran itu, saya pikir itu hal yang umum gitu ya. Dan itu Hak diatur semua orang ya. oleh undang-undang, Oleh undang-undang hak ya. semua orang. Ya, Gitu Pak Haji. ya artinya tetap dilayani. Tapi kalau bisa dinasihati gitu kan, diberikan nasihat hukum gitu Betul. kan. Karena juga mungkin orang itu juga butuh nasihat hukum sebetulnya. Betul. Mungkin dia disuruh orang atau keluarga segala macam, udah bayar aja kalau memang dia mau membela kita nih karena kita sudah ketahuan salah nih. Iya, betul. Tapi dengan nasihat mungkin seorang Bang Iqbal, seorang pengacara, sehingga dia tersadarkan, tercerahkan, sehingga dia tidak mengambil jalan yang pintas seperti itu ya Bang Iqbal Betul. ya. Wah, ini saya alhamdulillah nih kalau Bang Iqbal seperti ini kita tenang nih, karena kenapa kita mempunyai pengacara yang soleh nih insya Allah Amin, kan, amin, yang amin, bisa amin. membantu umat gitu kan. Amin, amin. Nah, saya juga kan sering kalau kita lagi ngobrol-ngobrol mungkin sesama teman-teman, saya sering memotivasi teman-teman yang pengacara Bang Iqbal ya, sering kumpul-kumpul juga ya, jadilah kalau pengacara memang pengacara yang benar-benar membela yang benar, bukan membela yang bayar gitu kan. Nah terus jadilah pengacara yang juga bisa membela keluarga, tetangga, orang-orang yang fakir, yang miskin, yang mereka kadang-kadang Bang Iqbal bingung, nih saya punya kasus atau saya sekarang lagi sedang ada kasus, tapi saya mau ke kantor pengacara, ya takut Bang Iqbal karena mereka nggak punya uang dan tidak punya sumber-sumber dana yang lain segala macam ya. Nah itu jadi ternyata nih kalau ke Bang Iqbal, sahabat sekalian, insya Allah bisa nih kalau nanti sahabat-sahabat sekalian ada kasus segala macam, bisa nanti minta nasihat dulu dari Bang Iqbal, nanti kemudian kasusnya apa mungkin insya Allah akan ditangani oleh Bang Iqbal ya. Nah Bang Iqbal, saya juga ingin bertanya ke Bang Iqbal, kan kalau sekolah hukum itu S1 itu bisa jadi pengacara manakala dia tadi magang 2 tahun kira-kira, terus dia ujian advokat dan sebagai ujian pengacara ya. Nanti apakah di situ dia lulus atau tidak lulus, kalau lulus berarti kan terus jadi pengacara. Betul. Apakah sama kalau profesinya sebagai jaksa penuntut misalkan atau sebagai hakim? Apakah ada pengkhususan dalam sekolahnya? Misalkan kalau jaksa penuntut, oh beda lagi nih jalurnya ke sini. Kalau menjadi hakim beda lagi gitu. Karena kan kalau di dunia peradilan ini walaupun semuanya secara simultan berkaitan, tetapi hakim itu kan mempunyai kewenangan untuk memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Kalau sudah bersalah itu nanti akan dihukum sekian tahun berdasarkan pasal-pasal yang dituntut kan gitu ya, Bang Iqbal. Nah itu bagaimana Bang Iqbal? Apakah apalagi ada ungkapan hakim ini sebagai wakil Tuhan di muka bumi, ya kan? Berarti memang profesi hakim ini luar biasa mulia nih. Dia bisa membuat orang yang benar menjadi salah, bisa membuat orang salah bisa menjadi benar, atau memang benar-benar tadi yang Bang Iqbal katakan benar-benar dalam koridor yang lurus-lurus saja gitu kan. Nah itu bagaimana kira-kira menurut Bang Iqbal? Iya, jadi tadi kita coba berangkat dulu dari pembahasan Kang Ori Koboy tentang bagaimana sih tata caranya misalnya menyangkut masalah menjadi hakim, menjadi jaksa dan seterusnya kan begitu, sekolah S1 dan seterusnya. Saya pikir itu juga saya tidak memahami betul ya terhadap masalah ruang lingkup mekanisme tersebut, tapi hanya saja yang saya tahu gitu bahwa untuk menjadi jaksa penuntut umum, untuk menjadi seorang hakim, itu juga memerlukan satu bentuk kalian dan tahapan-tahapan yang tidak mudah gitu. Bahkan untuk menjadi hakim ada namanya menjadi cakim dulu, calon hakim. Calon hakim, Hakim diberikan pendidikan yang baik dulu. Iya. Jadi sebenarnya wilayah-wilayah mekanisme tahapan pengujian menjadi output hakim yang baik, jaksa yang baik gitu ya, termasuk pengacara yang baik. Sebenarnya tahapan berdasarkan
yuridis perundang-undangan sebenarnya sudah dibikin sedemikian rupa. Iya. Ya. Saya akan menyimpangi sedikit daripada pokok tadi pertanyaan diskusi kita dengan Kang Ori Koboy. Iya. Jadi dikatakan juga oleh ahli hukum faktor-faktor di dalam kemajuan suatu hukum. Iya. Disampaikan oleh Profesor Sajipto Raharjo, substansinya sudah bagus, ya, substansi legal structure-nya sudah bagus, Iya. peraturan perundang-undangan sudah bagus. Tapi ada loh yang mempengaruhi terhadap masalah structure ini tidak bisa, substansi ini tidak bisa outputnya maksimal. Apa? Structure-nya, pelaksananya, SDM-nya, aparaturnya, kan begitu. Iya. Sehebat apapun peraturan perundang-undangan, kalau mempunyai mental yang buruk, Iya. tanda kutip buruk ya, saya bilang tanda kutip buruk, tidak, artinya tidak saja mengeneralisasi ya. Iya. Jadi mohon diklarifikasi nih Kang Ori ya. Jadi, Iya. jadi tidak buruk. Jadi kata-kata bicaranya dalam kalau hal tersebut mentalnya belum bagus, maka sehebat apapun yang tadi dibilang tahapan-tahapan itu sebegitu bagus, maka bobroklah suatu keadaan hukum kita. Kan begitu ya. Iya. Nah, berkaitan hal tersebut maka terjadi ada gium. Iya. Dikatakan tadi oleh Kang Ori Koboy bahwa hakim ini adalah sebagai wakil Tuhan di muka bumi, tujuannya dalam hal memeriksa, tentunya diperiksa dengan hal-hal yang benar berdasarkan hukum-hukum yang memang sudah diciptakan, sudah diatur gitu ya, untuk mengatur ketertiban itu. Mengadili secara adil dan benar, melihat aspek-aspek yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari proses pengadilan itu. Untuk keputusan ya. Baru yang ketiga terhadap memutuskan, memutuskan amar yang benar. Iya. Maka di dalam konteks hak yang menjadi prerogatif sebenarnya ketuhanan dan menentukan salah atau tidak salah, benar atau tidak benar, maka diambil perannya, kurang lebih seperti itu. Diambil perannya oleh hakim. Maka seolah-olah hakim ini bertindak sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Jadi artinya untuk menjadi seorang hakim, tentunya kami sampai sejauh ini masih percaya, dan banyak juga hakim-hakim yang memang saya bilang ini hakim yang sangat luar biasa, yang punya integritas. Iya. Saya berharap kemajuan ke depannya, kewibawaan seorang hakim, khususnya di dunia peradilan kita sekarang makin terus berkembang. Amin, ya, amin. Harapannya begitu Kang. Betul. Ori, Jadi ya? artinya sekolahnya sama saja. Sama saja. S1 hukum, kemudian dia mengambil pengkhususan di bidang advokat, tapi memang ada semacam keahlian-keahlian khusus ya. Karena kan kalau seorang hakim itu kan berarti dia menjadi PNS ya. Jadi PNS. Jaksa umum juga menjadi PNS ya. Dan apalagi yang jadi PNS itu? Selain jaksa penuntut umum, terus hakim. Ya, ada di Panintensiar tentang misalnya pelaksanaan terhadap Panitera juga ya. Panitera bagian daripada pengadilan ya, itu Mahkamah Agung misalnya Pak, berkaitan dengan pelaksanaan terhadap hukuman, sanksi, ya itu kan hukum penitensier. Jadi posisinya misalnya pelaksanaan di lapas, ya kan. Nah ini kan PNS juga. PNS, ini kan sistem criminal justice system ya, yang saling bertahap gitu, yang saling bersinergitas gitu ya, antara yang satu dengan yang lain. Oke, berarti ya katakanlah begini, kawan-kawan, sahabat Kang Ori Koboy, di mana saja Anda berada, apabila Anda mempunyai seorang putra putri gitu kan, yang mau sekolah hukum dan menjadi seorang lawyer atau seorang jaksa penuntut umum atau sebagai hakim gitu ya, ayo berikan pengetahuan kepada mereka tentang dunia peradilan dan sebagainya, atau mungkin juga bisa langsung bertanya kepada Bang Iqbal nih, sehingga anak-anak kita nih yang masih bersekolah tertarik dengan masalah hukum yang ada di Indonesia, apakah menjadi lawyer, apakah menjadi jaksa penuntut umum, ataukah menjadi hakim, itu tergantung nanti fashionnya dia kemana gitu kan. Tapi kalau saya boleh himbau, ayo sahabat Kang Ori Koboy yang mempunyai anak-anak yang masih sekolah, tolong arahkan anak-anaknya untuk menjadi hakim atau menjadi jaksa penuntut umum atau menjadi lawyer. Oke Bang Iqbal, menarik sekali nih. Sebetulnya banyak yang saya ingin obrolkan nih Bang Iqbal ya.
terutama untuk masalah-masalah hukum di Indonesia yang sedemikian bervariasi gitu kan. Nanti mungkin nanti insya Allah part 2 nih dengan Bang Iqbal, part 2 nih harus part 2 nih ya. Part 2 ya. Jadi saya ingin nanti di part 2 ini, sahabat Kang Ori Koboy di mana saja berada, saya ingin nanti membahas mengenai pertanahan, hukum pertanahan yang ada di Indonesia gitu kan. Karena ini seringkali kita sering melihat kasus-kasus besar ya, seperti kemarin di Wadas dan sebagainya ya. Nah, itu kan berkaitan dengan jual beli tanah. Saya ingin mendengar dari Bang Iqbal nanti perspektif hukum positif di Indonesia tentang hukum agraria bagaimana kan, karena mungkin masyarakat banyak yang belum tahu ya, apa itu jual beli, apa itu hibah, apa itu lekhat, apa itu wasiat dan sebagainya. Dan juga kalau pada waktu jual beli itu apa saja yang pajak yang akan timbul, perbuatan hukum apa yang harus dilakukan dan sebagainya, sehingga tidak merugikan. Karena ini sekarang masyarakat sudah pintar Bang Iqbal, tidak lagi ganti rugi, tapi istilahnya menjadi ganti untung, gitu kan. Nah, dan lagi juga nanti saya juga akan membahas mengenai tentang amandemen KUHP yang ada di Indonesia segala macam. Itu part 2 nanti Bang Iqbal ya. Semakin menarik nih gitu kan. Karena KUHP itu saya ingat waktu saya kuliah dulu, kasih uang habis perkara kata Bang Iqbal gitu kan. Iya, mungkin Bang Iqbal nanti bisa menjawab part 2 ya. Oke Bang Iqbal, alhamdulillah pada hari ini kita sudah sama-sama belajar ya mengenai apa itu di dunia peradilan, apa itu seorang lawyer harus bagaimana, integritas seorang lawyer gitu kan. Terus juga dalam mengenai kasus yang biasa Bang Iqbal lakukan. Jadi keywordnya adalah jadi seorang lawyer, jadi seorang apapun harus berjalan di koridornya yang lurus gitu. Betul, ya Bang Iqbal ya. Betul. Sehingga tidak belok-belok dan sebagainya, sehingga insya Allah diberikan pertolongan oleh Allah gitu. Amin. Bang Iqbal ya. Silakan mungkin closing statement dari Bang Iqbal. Ya. Di dunia profesi, tadi kita singgung sedikit berkaitan dengan integritas dan moralitas. Apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, jangan pernah meninggalkan berkaitan dengan moralitas. Luar biasa. Moralitas ini adalah merupakan norma yang harusnya menjadi suatu kristalisasi, membentuk jati dirinya. Sehingga itu yang akan menjadi pakem dan pedoman kita dalam berperilaku. Artinya, kami menyadari sendiri dari dunia profesi, apalagi berkaitan dengan seorang advokat, maka proses dan pembentukan jati dirinya harus berjalan sebagaimana moralitas. Ada peristilahan air ketemu air, minyak ketemu minyak. Kalau kita membiasakan diri dengan hal-hal yang negatif, maka akan bertemu dengan putaran-putaran yang negatif. Kalau ketemu dengan yang baik, maka insya Allah akan bertemu yang baik dan akan dipermudah. Artinya di dalam konteks moralitas tetap berjuang, istiqomah dan lakukan hal-hal yang positif demi Allah. Gitu ya. Saya pikir itu aja nih. Kalau ini terlalu jauh nih karena dakwahnya nanti kemana-mana nih. Oke, terima kasih Bang Iqbal ya. Insya Allah kita ketemu lagi di part 2 nanti ngobrol-ngobrol yang asik nih bersama Kang Iqbal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.